Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Aleta Arizona. Aku berasal dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang diampu sama Bapak Rahmat Rian Hidayat, Sarjana Teknik MSI. Nah, aku kali ini bakalan mempresentasikan pengembangan infrastruktur IT. Nah, yang pertama itu ada data diri aku, ada nama, NIM, mata kuliah, dosen pengampu, dan juga email. Yang pertama adalah perhitungan break-even point atau BEP. Kontribusi margin per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan Rp1.500.000 dikurangi Rp500.000 sama dengan Rp1.000.000. BEP unit sama dengan biaya tetap atau kontribusi margin per unit. 500 unit dikali Rp1.500.000 adalah Rp750 juta. Soal kedua adalah target laba. Target laba, BEP dengan target laba, biaya tetap ditambah target laba, dibagi kontribusi margin per unit. Rp300 juta ditambah Rp200 juta dibagi Rp1 juta adalah 500 unit. Komponen dalam anggaran, yang pertama ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, pelatihan karyawan, pemeliharaan, dan keamanan informasi. Rencana anggaran. Komponen perangkat keras itu anggarannya Rp400 juta. Komponen perangkat lunak itu anggarannya Rp300 juta. Pelatihan itu Rp150 juta. Pemeliharaan itu Rp100 juta. Keamanan itu Rp50 juta. Totalnya semuanya adalah 1 miliar. Selanjutnya adalah bagian proses IT procurement. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Kita itu menentukan kebutuhan perangkat layanan IT. Terus yang kedua ada pencarian vendor. Kita itu melakukan penelitian untuk menentukan vendor yang potensial. Pasti user atau pengusaha atau perusahaan itu bakalan meneliti dan menentukan vendor yang menurut mereka itu potensial. Dan yang ketiga ada evaluasi vendor. Kita tuh membandingkan vendor berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jadi tuh setiap user atau perusahaan itu pasti punya kriteria yang mereka mau untuk vendor-vendor gitu loh. Jadi evaluasi vendor tuh membandingkan vendor berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jadi itu vendornya itu ditentukan sama kriterianya mereka antara satu vendor dan juga vendor yang lain. Dan selanjutnya ada negosiasi dan kontrak. Negosiasi harga dan syarat kontrak. Pasti user atau perusahaan itu ketika udah merasa cocok sama salah satu vendor, itu pasti bakalan negosiasi harga dan syarat kontrak. Kalau misalnya syarat kontraknya cocok dan negosiasi harganya cocok, pasti bakalan kerjasama. Dan yang ketiga ada implementasi dan pemantauan. User atau perusahaan pasti bakalan menerapkan sistem dan juga kerjanya itu diawasi. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan vendor. Yang pertama itu ada kualitas produk atau layanan. Jika ada vendor yang menawarkan kerjasama dengan kualitas produk atau layanannya bagus, perusahaan itu bakalan mempertimbangkan kalau vendor ini tuh bagus nggak ya buat kerjasama, apalagi dengan kualitas produk atau layanannya itu bagus. Dan yang kedua ada biaya. Jika ada satu vendor nih, sebut saja vendor A, dia mau kerjasama sama perusahaan
dia nawarin dengan biaya agak sedikit mahal, tapi kualitas produk atau layanannya itu bisa dipertanggungjawabkan, terus juga terjamin gitu. Dibandingkan dengan vendor B, dengan biaya murah, kualitas produk atau layanannya itu biasa saja. Nah, yang ketiga ada reputasi vendor. Pasti perusahaan kalau mau kerja sama vendor, itu tuh pasti bakalan lihat reputasi vendornya itu kayak gimana. Apalagi lihat track recordnya dulu, apakah vendornya ini tuh bagus, track recordnya bagus gitu. Dan yang keempat itu ada dukungan purna jual. Selanjutnya ada kompatibilitas dengan sistem yang ada, dan yang terakhir adalah keamanan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart IT Management. Yang pertama itu ada permintaan perubahan, analisis permintaan, penilaian dampak, persetujuan, perencanaan, implementasi, pengujian dan verifikasi, evaluasi dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutupan perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan matriks RACI. Yang pertama ada aktivitas permintaan perubahan. Inisiatornya itu user, pengambil keputusannya IT manager, pelaksananya IT team, konsultannya HR atau human resource, pengawasnya adalah CEO. Dan yang kedua ada analisis dampak, itu inisiatornya itu IT team, pengambil keputusannya itu IT manager, pelaksananya itu IT team, dan konsultannya itu user, pengawasnya itu CEO. Dan yang ketiga itu ada persetujuan. Inisiatornya itu IT manager, pengambil keputusan itu CEO, pelaksananya itu nggak ada, konsultan itu IT team, pengawasnya itu CEO. Implementasi itu ada IT team, inisiatornya, terus pengambil keputusannya itu IT manager, pelaksananya itu IT team, konsultannya itu vendor, dan pengawasnya itu CEO. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Inisiatornya adalah IT team, pengambil keputusan adalah IT manager, pelaksananya adalah IT team, konsultannya adalah user, dan pengawasnya adalah CEO. Selanjutnya ada pentingnya keamanan informasi. Keamanan informasi itu melindungi data perusahaan dari ancaman yang dapat mengganggu operasional dan reputasi. Implementasi langkah-langkah keamanan memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data, mendukung keberhasilan proyek dan operasional perusahaan. Selanjutnya, langkah keamanan informasi part 1. Yang pertama itu ada enkripsi data, melindungi data dengan enkripsi. Dan yang kedua ada firewall, mengontrol lalu lintas jaringan. Dan yang ketiga ada kebijakan akses ketat atau mengontrol akses ketat. Dan yang keempat ada pemantauan keamanan, memantau sistem untuk aktivitas yang dirasa mencurigakan. Dan kelima adalah pelatihan keamanan, melatih karyawan tentang keamanan informasi. Selanjutnya adalah langkah keamanan informasi part 2. Yang pertama ada pemantauan keamanan audit. Melakukan pemantauan keamanan secara terus-menerus dan audit rutin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedua ada backup dan pemulihan data. Menerapkan solusi cadangan dan pemulihan data untuk melindungi data dari kehilangan dan kerusakan data. Yang ketiga ada kebijakan dan prosedur keamanan. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas. Dan juga ada pelatihan karyawan, edukasi karyawan tentang praktik keamanan, cara mengidentifikasi ancaman phishing dan serangan lainnya. Karyawan adalah garis utama dalam menjaga keamanan informasi. Yang ketiga ada batasi akses. Batasi akses ke data sensitif hanya untuk orang-orang yang dapat mengakseskannya. Yang terakhir adalah gunakan kontrol akses berbasis peran untuk memastikan hanya pihak yang berwenang dapat mengakses data khusus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.